Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana sahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalam ala sayyidi waladi adnan habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammadi ya Hannan ya Mannan ya Kadimal Ihsan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jamaah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin atau kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teramat sangat kita muliakan segenap para asatidzah, para hujjaj, khusus segenap pengurus Masjid Jami Ali Imran Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Adi Rahadi, Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Haji Abdul Razak, beserta seluruh segenap kepengurusannya, dan yang saya banggakan segenap hadir wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, jamaah salat isya, tarawih, dan insyaallah witir berjamaah di Masjid Jami Ali Imran yang sama kita muliakan ini, yang kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, seluruh amal ibadah yang telah akan dan sedang kita kerjakan, baik itu ibadah yang wajib ataupun sunnah, wabil khusus puasa kita yang sudah 10 hari, dan ini malam kita bertarawih di malam yang ke-11. Sedekah yang senantiasa kita keluarkan, doa demi doa yang senantiasa kita munajatkan, insyaallah kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita panjatkan puja puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pula teriring selawat dan salam sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalamu tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua yang hadir diakui sebagai umatnya.
Kita berharap kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzmanya, dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal astaghfir rabbal astaghfirullah. Ayo semuanya, minal Rabbi zidna Rabbi zidna amalan amalan salihan fatub taubatan fatub alaina taubatan nasuha. Semuanya minal khataya minal sallu ala nabi, sallu ala nabi Muhammad. Saudara, fase pertama Ramadan telah kita lewati, yakni fase turunnya rahmat. Namun bukan berarti rahmat dicabut lagi, tapi Allah berharap kita yang mempertahankan rahmatnya. Insya Allah. Zuhur wajib nggak? Berapa rakaat? Terkadang kita masih malas. Asar wajib nggak? Berapa rakaat? Terkadang masih disibuki dengan pekerjaan. Maghrib juga begitu, Isya juga demikian sampai subuh. Tarawih wajib sunnah. Berapa rakaat? Selalu di awal waktu. Nggak pernah tarawih lewat waktu. Semua terjadi atas rahmatnya Allah. Maka pertahankan tarawih kita sampai malam terakhir. Setuju? Setuju? Bangun malam jam 2. Kapan sih kita pernah bangun malam jam 2? Perasaan nggak pernah. Kelihatan dari mukanya. Betul? Kok masuk Ramadan bisa bangun jam 2? Ini berkat rahmatnya Allah. Makanya ayam senang kalau Ramadan datang. Dia libur.
Kata ayam, biasanya sebekokok jam 3 atau nggak ada yang bangun. Masuk puasa, gue dibangunin. Jam 2 udah pukul beduk. Biasa saya mekokok jam 3, jam 2 sekarang udah dibangunin sama manusia. Itu semua terjadi karena rahmatnya Allah. Hilangnya fase yang pertama bukan rahmat dicabut, tapi Allah minta sama kita, rahmat itu musik kita yang pertahankan. Insya Allah. Siap pertahankan rahmatnya Allah? Siap pertahankan rahmatnya Allah? Betul? Insya Allah. Datang waktu maghrib, nggak pernah masjid penuh, apalagi dengan beraneka macam makanan. Cari di bulan lain, mana ada maghrib sebelum azan udah banyak makanan. Betul nggak? Kecuali hanya ada di bulan suci. Mau puasa ke mau kagak ke ikut nimbrung. Bedanya yang puasa lontongnya atuh, yang nggak puasa 6, karena bukannya buka dia numpang makan. Di sini nggak begitu ya. Sono juga pindahan. Gitu. Quran yang biasanya geletak nggak pernah kita keluarkan dari suara kita. Masuk Ramadan itu Quran kita buka, kita bawa, kita baca. Itu nggak akan pernah terjadi tanpa rahmatnya Allah. Amin. Ya Rabbal. Sekarang kita masuk di fase yang kedua. Apa fase yang kedua? 11 sampai 20 Ramadan turunnya maghfirah Allah. Seberapa hebat dosa kita, seberapa banyak maksiat kita, tanggal 11 sampai tanggal 20 ini tidak ada satupun dosa yang tidak terampuni. Semuanya diampuni Allah sesuai dengan namanya Ramadan. Apa Ramadan? Pembakaran. Apa Ramadan? Pembabatan. Apa yang dibakar? Apa yang dibabat? Dosa-dosa kita kepada Allah. Makanya orang dulu nyambut Ramadan bukan sekedar bahagia dengan puasanya, bukan hanya bahagia karena tarawihnya ataupun menyambut Idul Fitrinya, tapi jauh dari semuanya. Orang-orang dulu nyambut Ramadan gembira karena dosanya mau diampuni Allah, dosanya mau dibakar Allah, dosanya mau dibabat sama Allah. Alangkah prihatinnya kita di bulan pembakaran dosa, di bulan pembabatan dosa, di bulan pengampunan dosa, malah kita banyak berbuat dosa. Maka yang dipanggil orang beriman apa orang Islam? Orang beriman apa orang Islam? Karena ayatnya apa semua? Ya ayyuhallazina. Karena Allah tahu kalau yang beriman pasti puasa. Tapi yang Islam belum tentu semuanya puasa. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab angkat topi sama orang yang nggak puasa. Kalau saya nggak puasa pantas karena saya kafir. Nah orang Islam
ngaku Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, enggak puasa. Lebih hebat lagi, yang enggak puasa tuh enggak punya kerjaan, sampai kerjaan setan dikerjain. Setan kan dibelenggu neraka, Pak. Dibelenggu tuh setan dan neraka. Nabi tanya, ya Rabb, kenapa dibelenggu tuh setan? Bukankah Ramadan bulan yang penuh keimanan? Biarkan dia mengganggu, biar kita tahu sejauh mana iman orang Islam kepada engkau. Kata Allah, jangan. Aku tahu umatmu puasa, lemas, lapar, haus, diganggu sama setan, pasti akan gampang terjerumus. Makanya aku setan, ikat tuh setan neraka, nggak boleh keluar. Makanya aneh ada orang kagak puasa, ngakunya gangguan setan. Kenapa ente nggak puasa? Tahu deh Ustaz, gangguan setan. Ini orang punya dosa dua kali nih. Satu, dosa nggak puasa. Yang kedua, dosa menfitnah setan. Udah tahu setan diikat, disalahin. Ada nggak yang begitu? Lu banyak melulu lu. Bilang aja ada gitu. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Maka jangan heran Pak, ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad, ada anak muda lagi disiksa oleh Allah di neraka dengan siksa yang luar biasa. Saking sakitnya menjerit-jerit, saking sakitnya hancur tubuhnya, sampai Nabi Muhammad lewat di atas neraka itu. Dia melihat Nabi lewat, dia panggil-panggil Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isfa'ni, ya Rasulullah, syafaati aku, ya Rasulullah, tolongin aku, ya Rasulullah, doakan aku dan selamatkan aku. Memang Nabi sifatnya rahmatan, rahmatan. Nabi mau angkat tangan, mau doain orang. Tiba-tiba Jibril datang, ya Muhammad, turunkan tanganmu. Ada apa Jibril? Ini orang nggak pantas didoain, nggak pantas disafaatin, nggak pantas diselamatin. Emang ini orang siapa Jibril? Ini orang ya Muhammad, musuhnya Ramadan. Siapa? Siapa? Takut amat jawabnya. Siapa? Musuhnya? Musuhnya? Dia mengaku umatmu ya Muhammad, dikasih hadiah Ramadan oleh Allah, nggak bahagia, malah menyesal dengan datangnya Ramadan. Kesuciannya dia kotori dengan maksiat, bahkan ibadatnya dihina dengan makan sembarangan depan orang, minum sembarangan depan orang, rokok sembarangan depan orang. Ada tidak? Bilang aja ada, kenapa sih? Banyak mulu, ini capek kok ngajarinnya nih. Ada tidak? Jawab, ada tidak? Ini orang musuh siapa? Musuh siapa? Musuh siapa? Sedangkan Ramadan hadiah Allah buat umat Nabi kita Muhammad. Dia ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tapi nggak gembira dengan datangnya Ramadan. Untung Allah Maha Pengasih, untung Allah Maha Penyayang. Betul? Tinggal di bumi siapa? Bernaung di bawah langit siapa? Yang kita makan minum tiap hari nikmat dari siapa? Panjang umur, sehat walafiat, pemberian dari siapa?
Betul? Gratis nggak? Jawab, gratis nggak? Bu, ibu dikasih sakit sama Allah, nggak usah yang berat-berat deh bu. Bengek. Apa? Bengek. Ya gue tahu nggak mau. Ini contoh doang. Dikasih penyakit yang nggak berat-berat deh. Apa namanya? Bengek. Yang kalau napas berbunyi. Dibawa ke rumah sakit, dirawat, mesti ngesep apa? Ok. Berapa duit satu tabung? Betul. Sekarang dari pagi sampai gini hari kita isap oksigen gratis, kagak bayar. Iya aku tahu. Bu, turun bu. Di sini bu nih ngobrol sama gua bu. Kalau rumah gua catat di agenda ceramah paling capek di Ali Imran. Disautin mak-mak melulu. Belum lagi ongkosnya ya bu. Makan minumnya ya bu. Tuh ibu yang nyautin ketahuan tuh. Pernah bengek. Punya kuping nggak? Jawab, punya kuping nggak? Dengar nggak? Jawab, dengar nggak? Gratis nggak? Tanya sama yang budeg. Supaya dia bisa ngedengar mesti beli alat. Betul? Saya tanya tetangga saya, Ci, berapa itu beli alatnya? 15 juta Pak Ustaz. Dan nggak boleh kena air Pak Ustaz. Kalau kena air rusak mesti beli baru lagi. Ternyata mampet rusak. Pas dilihat conge. Rusak lagi. Rusak lagi. Beli lagi tuh alatnya. Punya mata nggak? Ngelihat nggak? Jawab, ngelihat nggak? Gratis nggak? Tanya sama yang lamur. Tanya sama yang ngebaca udah nggak bisa deket lagi, mesti jauh. Dia mesti beli kacamata ratusan sampai jutaan. Untung Allah Maha Pengasih. Andaikan Allah Maha Pemarah, andaikan Allah Maha Pendendam, tinggal di bumi Allah, yang kita makan minum nikmat dari Allah, bernaung di bawah langitnya Allah, sehat afiat panjang umur pemberian Allah, sholat tidak, puasa tidak, maksiat terus. Mungkin sebelum subuh Allah panggil Israel. Kemari, ada apa ya Allah? Cekek, matiin aja udah. Kalau Allah pemarah, kalau Allah pendendam, tapi saya mau tanya, Allah begitu nggak? Jawab, Allah begitu nggak? Alhamdulillah. Pagi masih dibangunin sehat wal. Untung kita punya Tuhan Allah. Makanya kata Allah, kalau sudah tinggal di tempat aku nggak mau ibadat juga, cari tempat selain tempatku. Nyari di mana lagi coba? Betul? Bumi siapa? Langit siapa? Mungkin tinggal di laut kali ya, yang udah dipetak-petakin pakai bambu. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya iman tuh iman, anak muda, iman tuh seperti cinta. Cinta itu kasih sayang. Contoh nih, anak muda ya, dengerin ya, bapak ibu diam. Anak muda, jam 12 malam doi WA,
AES WRWB. Iya gue tahu. Assalamualaikum. AA Neng sendirian di rumah, bapak emak kondangan belum pulang. Datang deh temen Neng. Jam berapa tadi? Malam siang. Gelap nggak? Gerimis lewat kuburan. Jawab loh, berangkat nggak? Jawab, berangkat nggak? Oh, fardu ain. Kenapa? Yang manggil orang yang kita dan yang manggil orang yang mencintai kita. Seharusnya begitulah sikap kita dengan Allah. Dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha mencintai, diberikan segala-galanya buat kita. Seyogyanya dipanggil sholat, ya sholat. Disuruh puasa, ya puasa. Betul? Maka ini malam kita sudah masuk di fase yang kedua, yakni fase maghfirah. Turunnya ampunan dari hebatnya puasa, Pak. Beramalnya tidak perlu dengan gerakan, diamnya saja sudah sama membaca tasbih. Betul? Tidurnya saja mendapatkan balasan ibadah. Tapi jangan tidur terus. Habis sahur tidur, bangun-bangun maghrib. Ini mazhabnya mazhab Mbah Surip nih. Bangun tidur, bangun tidur, bangun. Najis gue mah, mati ya sekalian lah. Wazambuhu maghfirah. Dan diperintahkan Allah, kita mesti cepat-cepat merebut ampunan dengan ayat wasari'u ila maghfiratin. Segeralah kalian untuk merebut ampunan Tuhan kalian. Di mana? Di bulan suci Ramadan. Di bulan lain, kalau kita mau minta ampunan mesti banyak istighfar. Istighfarnya Nabi saja sehari 70 sampai 100. Nabi jawab, punya dosa nggak Nabi? Bermaksiat nggak Nabi? Kunci surga saja Nabi yang pegang. Bahkan surga tidak boleh ada orang yang masuk sebelum dimasuki oleh Nabi kita Muhammad. Tapi lihat istighfarnya 70 sampai 100 kali. Kita berapa kali istighfarnya sehari? Johor 3, Asar 3, Maghrib 3, Isya 3, Subuh 3 kali 5, jadi berapa? Ya nggak sampai setengah-setengahnya acan. Nggak sampai setengah-setengahnya acan. Padahal kita banyak gak maksiatnya, banyak gak dosanya. Tapi di bulan Ramadan tanpa beristighfar, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Ya Rabbal, ya Rabbal. Apalagi di waktu berbuka, lis-shaimina farhata. Bagi orang yang berpuasa diberikan 2 kebahagiaan. Farhatun indal futur. Kebahagiaan yang pertama ketika menghadapi berbuka, ada kebahagiaan apa di situ? Asyhadu an la ilaha astaghfirullah as'aluka ridhaka wa a'udzubika. Tanpa kita meminta,
begitu masuk buka puasa, dosa kita rontok semuanya. Nggak ada di bulan lain kecuali hanya ada di bulan suci, hanya ada di bulan suci. Makanya Pak, kalau buka puasa nggak cukup cuma Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika birahmatika ya arhamar, tambahin lagi doa yang lain. Itu tempat di mana jika orang berdoa, doanya nggak tertolak di sisi Allah. Kapan? Indal futur, ketika berbuka puasa. Minta doa-doa yang bagus sama Allah. Tetapkan iman, tetapkan Islam, tetapkan ibadah, matikan husnul, matikan husnul. Kadang-kadang udah nggak nambahin doa, baca doanya juga salah. Masih banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, baru minum, baru makan korma. Salah. Batalin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, batalin. Ambil air pakai tangan kanan, sunnah, dapat pahala wajib, amin. Batalin dengan korma, sunnah, dapat pahala wajib, amin. Selesai makan korma, angkat tangan, Allahumma laka wa bika'a wa ala rizkika birahmatika ya arhamar. Kalau minum sudah, makan korma sudah, doa sudah, terserah deh. Lu pengen makan karpet ke? Pengen nggak makan kipas angin ke? Bodoh amat deh. Sunnah jangan diting. Jadi doa dulu apa? Batalin dulu. Batalin dulu, baru baca. Kalau ente baca doa dulu baru batalin, malaikat puyeng. Nggak dikasih pahala, nggak dikasih pahala. Udah Allahumma laka, nggak dikasih pahala, udah dibatalin. Jadi malaikat puyeng ngasih pahalanya. Jadi yang betul batalin dulu baru baca, batalin dulu baru baca. Ngerti nggak nih? Makanya pada ngaji. Coba kalau ngaji mingguan kayak begini ramenya. Oh, siar bener. Bertahun-tahun gua ngaji, mukanya itu lagi. Kagak nambah-nambah. Insyaallah habis lebaran ngaji lagi, amin. 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 Ya Rabbal, ya Rabbal, insya. Ini bulan istimewa. Berkat siapa? Doanya Nabi. Ya Rabb, kapan umatku bisa puasa kayak Nabi Adam? Kata Allah, nggak akan sanggup ya Muhammad. Emang kenapa ya Allah? Nabi Adam puasanya setahun puasa, setahun tidak. Sanggup nggak? Jawab, sanggup nggak? Mencret loh. Ya udah ya Allah, kalau nggak bisa kayak Nabi Adam, kayak Nabi Daud deh. Sehari puasa, sehari tidak. Betul? Berarti setahun 6 bulan puasa, 6 bulan tidak. Tetap Allah jawab, umatmu akan sanggup ya Muhammad. Kenapa ya Allah? Nabi Adam usianya mencapai 1000 tahun. Fastur tubuhnya besar, mendukung bisa puasa setahun. Tingginya saya mencapai 25 sampai 30 meter. Nabi Daud usianya mencapai 600 tahun. Fastur tubuhnya besar, kuat, sanggup berpuasa 6 bulan. Tinggi badannya mencapai 10 sampai 15 meter. Umatmu ya Muhammad umurnya pas-pasan, baina sitin wa sab'in, di antara 60 dan 70. Fastur tubuhnya ya Muhammad mungil, tingginya semampai semeter
Dalam kurung cebol. Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Sanggup nggak puasa ke Nabi Adam? Ke Nabi Daud? Tidak. Apa kata Allah? Cukup umat puasa ayyamam sebulan saja. Cuma sebulan ya Allah, iya. Tapi catat ya Muhammad, puasa umatmu cuma sebulan, tapi lebih hebat dari yang puasa 1 tahun. Lebih hebat dari puasa yang 6 bulan. Sama seperti Nabi turun Isra Mi'raj dulu. Kewajiban sholat berapa waktu? 50. Jawab berapa waktu? 50. Coba kalau jadi repot nggak lu? Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Selesai salam-salaman baru mau buka pintu pulang, azan lagi. Nggak pulang-pulang kita. Di Bang Toyib di masjid. Betul tidak? Dikurangi 50 jadi 5. Tapi apa janji Allah ya Muhammad? Meskipun umat berpuasa cuma 5 waktu, tapi nggak mengurangi pahala yang 50 waktu. Ya Rabbal. Begitu juga dengan puasa. Sebulan puasanya, tapi kehebatannya lebih hebat dari yang 1 tahun. Apa tuh ya Allah? Ramadan datang ya Muhammad, neraka ku tutup, surga ku buka, setan ku belenggu, siksa kubur aku istirahatkan. Orang sini kalau meninggal dikubur di mana? Karet ya, betul karet ya. Jadi kalau besok mau puasa tuh, habis taraweh, malaikat Munkar Nakir datang tuh ke kuburan. Assalamualaikum ya alal kubur bifak wa tangsim. Mereka jawab, waalaikumsalam ya Munkar Nakir. Ada apa Munkar Nakir? Besok libur. Siksa diistirahatkan. Nggak ada bulan sehebat itu, kecuali hanya ada di bulan suci. Nikmat kubur aku tambahkan. Yang sempit jadi, yang gelap jadi, yang bau jadi, yang panas Allah kirimin AC 10 PK. Oh. Bapak emak kita jadi es mambo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebatnya Ramadan. Jawab, hebatnya Ramadan. Alhamdulillah. Cuman segitu ya Allah? Enggak, ada lagi ya Muhammad. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ku hadiahkan 1 malam yang enggak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Apa itu ya Allah? Inna anzalnahu wa ma adraka ma lailatul qadri. Nggak ada bulan sehebat ini kecuali hanya ada di bulan suci Ramadan. Apa kehebatannya Lailatul Qadar? Khairun min alfi sahri. Kalau umatmu dapatkan malam itu, sama seperti beribadah 1000 bulan lamanya, atau 84 tahun. Hebatnya. Jawab hebatnya. Jawab hebatnya. Tapi lagi-lagi ingat, yang dapat hanya orang yang mudah-mudahan yang hadir beriman semua nih. Ya Rabbal. Tadi yang iman buat anak muda namanya cinta. Sekarang buat kaum bapak, ibu diam bu. Pak, cinta itu, iman itu seperti handphone. Ada baterainya enggak? Jawab, ada baterainya enggak? Bagaimana kalau baterai handphone enggak dicas? Lobet dulu dong. Lo main mati aja lo. Demen banget ngomong mati dah. Udah lobet nggak dicas juga, handphonenya mati. Jawab yang kenceng. Kalau handphone udah mati, masih bisa dipakai, masih bisa digunakan, masih bisa nyalakan.
Iman juga begitu, Pak. Iman kalau nggak dicas, lama-lama lobet. Nggak dicas juga, lama-lama imannya mati. Kalau iman udah mati, nggak manfaat lagi jadi manusia. Kenapa? Khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar gisawatun walahum adzabun azim. Bedanya kalau handphone dicasnya di listrik, betul? Kalau iman dicasnya di majelis, sholat berjam, membaca ayat suci berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Itu cara ngecas iman. Dulu orang kalau ngangon kebo nggak jauh-jauh depan masjid, pelatarannya luas, rumputnya banyak. Masuk waktu sholat, yang ngangon masuk ke masjid, yang diangon diikat di pohon. Tuh kebo tidur sambil netein anaknya. Anak kebo lagi tidur kaget dengar suara aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu, Mak? Suara azan. Apa azan, Mak? Manggil orang untuk sholat. Kok kita nggak azan sih, Mak? Nggak mungkin lah, Mak. Kenapa, Mak? Kita kebo. Udah paham dong? Udah paham dong? Lanjutin jangan? Kok nggak tega ngelanjutinnya? Kata emaknya, ya udah nak, tidur lagi aja. Tidur lagi anak kebo. Lagi tidur kaget lagi. Kada qamatis shalah itu kada qamatis shalah. Apalagi tuh, Mak? Iqamat. Apa iqamat? Yang udah kumpul segera mendirikan. Kok kita nggak iqamat sih, Mak? Nggak mungkin lah, nak, karena kita kan pelan-pelan dong, kan kesian yang kebo. Dan nak, tidur lagi aja, tidur lagi tidur kaget lagi. Allahu Akbar. Apalagi tuh, Mak? Takbiratul ihram. Bawel loh. Sholat wajib ya, Mak? Wajib. Kok kita nggak wajib sholat sih, Mak? Kata emaknya, nggak mungkin lah, anak, orang kita kebo. Ketika emaknya bilang kebo, tuh anak kebo makin kaget. Mak, katanya orang wajib sholat. Emang iya? No, itu depan masjid, yang nggak sholat siapa? Ada duduk-duduk main catur, kongkok-kongkok sambil ngerokok. Emaknya jawab, itu mah bapaknya kebo. Bu, sholat nggak? Punya laki nggak sholat? Tapi ibu tiap malam tidur sama siapa, Bu? Pak, sholat nggak? Punya bini nggak sholat? Berarti bapak tiap malam numpakin apa? Bu, lakinya sholat, mau kerja minta sarapan, kasih apa, Bu? Bu, laki kagak sholat, mau kerja minta sarapan, kasih apa, Bu? Nasi uduk, bego. Kurang ajar. Ditabok laki lo kasih rumput. Nah, yang terakhir ya, kalau ngikutin kondisi lagi kurang sehat sebetulnya. Terakhir nih, khusus buat ibu-ibu, om bapak remaja diam. Bu, tahu air laut rasanya, tapi di laut ada ikan gak, Bu? Hebatnya ikan di laut, airnya boleh asin, tapi ikan gak terpengaruh dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Itulah perumpamaan kita punya iman. Kalau iman kita hidup, tinggal dimanapun kita, gak akan terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulannya.
Betul. Tapi maaf Bu, ikan diasinin asin. Jadi apa Bu? Bapak diam. Kan yang masak dia. Bu, ikan dimanisin manis. Jadi apa Bu? Dendeng. Lu tahu dendeng? Nggak tahu lu, orang masak dia. Bu, ikan dikuningin jadi apa? Lu tahu? Dia mata. Lu mah tinggal makan doang udah. Nggak usah banyak ngomong dah. Bu, ikan dihitemin jadi apa? Pindah. Kalau lu gue tanya, gue yakin jawabannya lain. Pak, ikan dihitemin jadi apa? Gosong. Udah salah kenceng lagi lo. Yang kesian yang di jalanan tuh, ikan dipecel-pecelin. Ada pecel lele, betul? Ada pecel gurame, betul? Ada pecel bawal. Kenapa tuh ikan diasinin asin, dimanisin jadi dendeng, dikuningin jadi pesmol? Jawabannya karena ikannya sudah mati. Begitu juga dengan iman kita. Kalau iman kita sudah mati, bergaul sama yang tawuran pasti ikut tawuran. Betul. Ini yang hadir ada nggak anak-anak yang tawuran nih? Awas loh. Kata Nabi nih, al-qatilu wal maqtulu bainal muslimi finna. Manakala terjadi pembunuhan sesama kaum maka yang membunuh dan yang terbunuh sama, dua-duanya neraka jahanam. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka kita paham, yang mati kok masuk neraka juga? Nabi jawab, karena keburu mati nggak bisa ngebunuh lagi. Andaikan dia kagak mati, masih berusaha untuk membunuh lagi. Makanya hukum kepolisian betul, ketika terjadi tawuran, ada yang terbunuh, yang membunuh dan yang terbunuh sama, dua-duanya tersangka. Kalau udah usia dewasa, pidana. Habis lebaran tinggal masuk sidang, putusin. Ada barang bukti, celurit, golok, 15 sampai 20 tahun. Busuk di penjara. Betul. Kalau yang masih di bawah umur, pendem di polsek. Setelah 10 hari habis lebaran baru boleh pulang. Pakai baju baru di penjara loh. Dikirim mama lo ketupat dibawa ke penjara buat lu makan. Anak-anak perhatikan, dan lebih hebatnya lagi, KJP bakal dicabut. Setuju Pak? Bu, setuju Bu? Ibu nggak jawab. Jangan-jangan anak ibu tawuran semua. Awas, hati-hati. Bergaul sama minum-minuman keras, pasti ikut minum minuman keras. Karena imannya sudah. Lagian ngapain sih pakai minum minuman keras? Masih banyak minuman lembek. Betul nggak ya? Masih banyak minuman lembek. Anak perawan imannya mati, tunduk sama pacarnya. Akhirnya lahir bayi-bayi ajaib. Kalau bayi normal nikah dulu, betul? Bunting 9 bulan baru lahiran. Baru nikah 2 bulan lahiran. Ada nggak begitu?
Jawab, ada enggak? Baru nikah 3 bulan, 2 bulan lahiran. Itu namanya bayi ajaib. Ikut sama yang narkoba, pasti ikut pakai narkoba. Betul? Karena imannya sudah, bergaul sama yang suka main judi online, pasti ikut masang judi online. Seenggak Pak Ustadz, cuma slot. Sama bego. Gua denger aja. Masuk gua masang lu. Dulu tuh ada penyanyi terkenal tuh tahun 80-an, namanya Al Habib Muhsin Al Atas. Orang dulu nyebutnya Muhsin Al Atas. Saya nggak setuju Al Atas. Kalau ada Al Atas mesti ada Al Bawah. Al Habib Muhsin Al Atas. Lagunya bagus tuh. Nasihatin kita jangan sampai main judi. Apal nggak lo? Apal nggak? Kalau kaum bapak ibu yang udah tua-tua pasti apal tuh. Gue nyanyiin dikit boleh ya? Aku melarat karena aku sengsara karena banyak hutangku karena judi yang membawaku mati akal dan pikiranku, tak dapat berpikir tenang, anak istriku jadi menanggung malu pada. Itu lagunya bagus tuh Pak. Artinya nggak ada orang kaya karena judi. Betul. Nggak ada orang senang karena judi. Betul. Masih mendingan gila perempuan. Kalau gila perempuan, sepatunya mengkilat, celana baju ganti 5 jam sekali. Mau keluar mandinya pakai minyak wangi. Cakep tuh. Gila perempuan. Gila judi. Ya Allah. Sendalen sebelah. Sendalen sebelah. Celana nggak ganti-ganti, baju nggak ganti-ganti. Moki udah kayak areng. Peci miring. Amin judi kalah melulu. Betul tidak? Nggak ada orang kaya karena judi. Harta habis nggak? Banda habis nggak? Larinya ke pinjol. Karena iman sudah. Bu, minjem nggak di pinjol? Enggak ya Bu. Alhamdulillah, cuman mekar. Bapak mekar enggak ya? Cuman bangke. Sama dia juga tuh. Hati-hati, jaga iman. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jadi mari fasa maghfirah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena perintah Allah, wasari'u, segeralah, cepat-cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah. Kalau ampunan kita dapatkan, wa jannatin arduhas samawati wal ard, pasti Allah akan masuk kita ke surga, yang surganya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan buat orang-orang yang takwa. Siapa yang takwa? Yang meraih dengan ibadah puasa, yakni la'allakum, agar kalian jadi orang-orang yang takwa. Dah segini aja ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Bu, ntar masih ada atu lagi. Oh sekarang gua habisin, ntar gua nggak punya modal lagi. Insya Allah kuliah subuh ya. Kuliah subuh tanggal 28 kalau nggak salah ya. Tanggal 28, 29 ya. Terakhir kalau nggak salah malamnya mau takbiran,
Paginya saya kuliah subuh di sini. Nggak ada orang, awas loh. Mau pulang. Kecuali Pak Haji Abdul Razak. Uzur, pulang kampung deh. Lo yang nggak pulang kampung, nggak datang kualat sama guru lo. Datang semuanya. Insya. Jadi malam mau takbiran, paginya saya ceramah. Apa temanya Ustadz? Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga di bulan suci Ramadan. Mau tahu tidak? Tanggal 29. Tanggal 29. Kita pengen tahu siapa di bulan Ramadan 4 golongan manusia yang dirindukan sama surga. Karena saya mau tanya yang hadir, pengen nggak masuk surga? Rindu nggak sama surga? Tapi di bulan Ramadan beda. Bukan kita yang pengen masuk surga, tapi surga yang pengen dimasukin sama kita. Bukan kita yang rindu sama surga, tapi surga yang rindu sama kita. Tapi sayang, cuman ada 4 golongan. Siapa dia? 29. Setuju? Setuju? Bapak Ibu donatur tetap yatim, nanti dikumpulkannya pas tanggal 29. Saya nggak ambil di awal bulan, nanti saya ambil di akhir bulan. Sekaligus buat biaya santunan menyambut Hari Raya Idul, supaya anak yatim kita malam takbiran mereka megang duit, Lebaran mereka megang duit. Girang nggak? Seneng nggak? Anak kita aja nih masih ada bapaknya, masih ada emaknya, Lebaran nggak punya duit, sedih. Malam takbiran nggak punya duit, sedih. Tapi nggak mungkinnya nggak punya ya. Masih ada bapaknya, pasti ada THR-nya. Cuma kesian kita nggak ada bapaknya, dapat THR dari mana dia? Kalau bukan kita yang ngasih dia. Makanya para donatur Ali Imran yang tiap bulan biasa ngasih anak yatim saya, nanti kita kumpulkan tanggal berapa? 29 bulan Maret, pagi kuliah subuh, malamnya kita bertakbiran. Doain biar sehat ya. Ya Rabbal. Kemarin waktu malam pertama tegang gak kita nungguin pengumuman? Tegang gak? Terus saking tegangnya tuh pada gak ke masjid. Nanti gak ke masjid, ntar saat nungguin pengumuman dulu. Nungguin pengumuman jam 7 belum diumumin, setengah 8 belum kelar, jam 8 belum kelar, setengah 9 kasih tahu ini malam terawih. Girang gak? Berangkat ke masjid semua, terawih, alhamdulillah terawih, nggak isya. Geblek, terawih kagak isya. Isya wajib sunnah, terawih kenapa yang isya ditinggalin? Ngebelain terawih, isya dulu aja, abis isya pulang, tungguin diumumin terawih, ya balik lagi ke masjid begitu. Kagak pada isya. Sama juga nyambut Ramadan kagak puasa. Nyambut Ramadan tapi kagak pakai dalil lagi. Ada hadisnya Pak Ustaz. Nyambut Ramadan diharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Jadi ngapain Ustaz puasa lagi? Udah nyambut aja. Ya Allah, pantesan nyambutnya semangat banget. Obor yang bertiga dipegang. Tangan kanan, tangan kiri, yang satu di mulut. Puasa kagak, puasa kagak. Jawab, nyambut Ramadan puasanya ente nyambut Ramadan semangat, puasanya kagak. Ya Allah. Sekaligus nanti kita bahas sedikit soal zakat ya. Bagaimana kalau orang sampai kelupaan zakat? Bagaimana kalau anak lahir di malam takbiran, wajibnya dia zakat? Bagaimana kalau orang meninggal dunia ketika siang hari malamnya mau takbiran, wajib zakat kata dia. Terangkan nanti tanggal 29. Kalau perlu ada sedikit tanya jawab, kalau ada yang mau nanya. Insya zakat pakai duit, pakai beras. Lu makan pakai apa? Nasi, beras. Makan pakai apa? Nasi. Bahan bakunya berarti zakat pakai apa? Pakai beras. Kecuali lu makannya duit. Kalau makannya duit baru zakatnya pakai. Orang kita makannya nasi, zakat pakai beras. Dan panitia tolong jangan ngeluh ya. Ya Allah, zakat beras semua, kagak ada duit, parak acat.
Kalau mau ada duit, sedekah. Kalau mau duit, mesti ada zakat mal. Kalau zakat fitrah, khusus beras aja. Paham?